Halo semua, kembali lagi di channel saya Fitri Angelia. Bersama saya Fitri Angelia Siregar. Kita akan membahas cara kerja ETL pada data warehouse. Simak video ini. Oke, ETL. Apakah teman-teman pernah dengar ETL? Oke, kalau misalnya teman-teman belum pernah dengar ETL, di video ini saya akan menjelaskan lebih jelas lagi tentang ETL. Sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan mengapa ETL sangat penting dalam konteks data warehouse. ETL yang merupakan singkatan dari Extraction, Transformation, and Loading, merupakan proses kunci yang memungkinkan sistem kita mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Ini adalah fondasi dari keberhasilan analisis data di perusahaan dan organisasi. Oke, seperti yang kita bahas tadi ya, ETL itu ada singkatan dari tiga bagian, yaitu ada extraction, transformation, and loading atau yang sering disebut dengan load. Nah, di video ini kita akan bahas rinci satu persatu untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman terkait dengan ETL. Oke, next kita langsung ke bagian extraction. Oke, data extraction. Mari kita masuk ke dalam tahap yang pertama, yaitu tentang ekstraksi atau yang disebut dengan extraction. Ini adalah langkah di mana kita mengambil data dari berbagai sumber. Contohnya, kita bisa menggunakan SQL queries untuk mengakses database atau menggunakan API calls untuk mengambil data dari aplikasi atau layanan lain. Ekstraksi ini memastikan kita memiliki akses ke semua informasi yang dibutuhkan. Ingat ya teman-teman, ekstraksi ini memastikan kita untuk memiliki akses ke semua informasi yang ada, ke semua informasi yang dibutuhkan. Next ada transform atau transformation. Oke, transformation yaitu transformation. Langkah berikutnya setelah kita extraction, kita masuk ke transformasi. Ini adalah proses di mana kita membersihkan, normalisasi, dan mentransformasi data menjadi format yang sesuai dengan kebutuhan kita. Pada tahap ini, mungkin kita ingin menggabungkan beberapa dataset, menghapus data duplikat, atau menerapkan fungsi matematis. Semua ini dilakukan untuk memastikan data siap untuk analisis lebih lanjut. Jadi, di transformation ini kita mempersiapkan data ini untuk siap analisis lebih lanjut. Tujuan dari Salah satu tujuan dari transformasi data adalah untuk memperbaiki data quality. Artinya untuk memperbaiki kualitas data tersebut agar saat data tersebut dianalisis lebih lanjut, dia memiliki kualitas yang baik. Nah, tugas dasar dari transformasi data ini ada di slide kita nih. Kita bisa lihat yang pertama ada seleksi, seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada seleksi, split atau join, konversi, peringkasan, dan penggayaan. Pokoknya ini lebih ke untuk kualitas data yang lebih baik. Next ada loading. Coba kita cek. Load Load atau loading. Sekarang kita sampai pada tahap loading. Setelah data tadi diolah, kita perlu menyimpannya di dalam data warehouse. Di sini kita dapat menggunakan berbagai tools atau platform seperti Amazon Redshift, Google BigQuery, and Snowflake. Tahap loading ini memastikan bahwa data yang sudah kita olah tadi dapat dengan mudah diakses dan dianalisis di masa depan. Jadi tadi kan data sudah kita transformasikan, sudah kita edit, sudah kita buat penggayaan, sudah kita buat peringkasan. Nah, kita kemudian tahap selanjutnya ke tahap loading. Di tahap loading inilah
kita harus memastikan nih data yang kita olah tadi itu, harus mudah diakses dan dianalisis di masa depan. Jadi kalau misalnya kita buat data, data itu untuk apa sih? Tentunya untuk masa depan kan. Contohnya kita ngerjain tugas, tugas itu untuk ya tugas kita minggu depan gitu. Next begitulah juga data teman-teman. Jadi kita harus ngebuat semua hal yang kita ciptakan itu, bisa dengan mudah diakses dan dibuat dianalisis di masa depan. Oke. Oke, sebagai bahan sebagai bahan ilustrasi kita saat ini, nah, mari kita lihat studi kasus yang pernah ada, bagaimana ETL diterapkan di beberapa, perusahaan, industri maupun, eee, organisasi. Next, contohnya seperti perusahaan e-commerce. Contohnya seperti perusahaan e-commerce. Nah, perusahaan e-commerce yang meningkatkan efisiensi operasional mereka melalui ETL atau organisasi kesehatan yang menggunakan ETL untuk mengintegrasikan data pasien mereka. Lebih dalam, coba kita cek dulu beberapa contoh nyatanya ya. Contoh nih, meningkatkan efisiensi operasional, ETL. Nah, perusahaan e-commerce yang seperti saya katakan tadi, ini memiliki sumber data yang beragam, termasuk data penjualan harian, informasi, inventaris, dan riwayat pelanggan. Mereka ingin meningkatkan efisiensi operasional dan kemampuan analisis mereka. Nah, caranya mereka menggunakan ETL, yaitu pertama mereka melakukan ekstraksi, kemudian transformasi dan loading. Nah, coba kita cek satu persatu ya. Ekstraksi, mereka melakukannya dengan mengekstrak data dari berbagai sumber seperti database transaksi penjualan, sistem inventaris, dan database pelanggan. Kemudian setelah itu mereka melakukan transformasi atau transport. Setelah data diekstrak, langkah berikutnya adalah transformasi. Mereka membersihkan data, menggabungkan informasi dari berbagai sumber, dan menerapkan transformasi lainnya untuk mempersiapkan data agar siap untuk diolah. Next, setelah itu mereka melakukan load atau yang disebut dengan loading tadi. Data yang diolah tadi kemudian dimuat ke dalam data warehouse, ke dalam penyimpanan mereka. Ini termasuk memasukkan data mereka itu ke dalam tabel fakta. Nah, dan dimensi sesuai dengan struktur data warehouse mereka. Tentunya saat memasukkan data tersebut itu harus sesuai dengan tabel fakta dan dimensi yang sesuai dengan struktur database tersebut. Agar suatu saat seperti yang saya bilang tadi mudah dianalisis, mudah ditemukan di masa yang akan datang. Next setelah itu, setelah ekstraksi, transformasi, loading, kemudian mereka analisis keuntungan atau benefit penjualan mereka. Nah, dengan implementasi ETL tadi, perusahaan ini mendapat kemampuan yang lebih lebih cepat, lebih baik saat menganalisis, tren penjualan, pengelolaan inventaris, dan memahami profit pelanggan mereka yang lebih mendalam. Keputusan operasional dapat diambil dengan lebih cepat berkat data yang terstruktur. Itulah salah satu contoh dari, studi kasus nyata penggunaan ETL. Jadi teman-teman yang punya bisnis, yang ingin punya, lebih cepat, maksudnya lebih baik pengelolaan datanya, next gunakan ETL, Extract, Transformation, and Loading. Kemudian, eee dari beberapa hal yang telah saya katakan tadi, kita dapat merangkum bahwa ETL adalah pondasi dari, data warehouse yang efektif ya teman-teman. Ini membantu kita mengoptimalkan data, membuatnya siap untuk dianalisis, dan memberikan wawasan berharga. Jika Anda memiliki pertanyaan ingin berbagi pengalaman terkait ETL, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Saya selalu tunggu saran dan kritik Anda terhadap video saya di masa yang akan datang. Terima kasih telah menyimak video saya, sampai jumpa di video berikutnya.